Salam teman-teman semua, kembali bersama saya Ahmad Mikhail Zaini, Samuel Sekuritas Indonesia. Seperti biasa, seperti minggu-minggu sebelumnya, saya akan pada kesempatan kali ini membahas terkait dengan isu-isu ekonomi yang kemungkinan akan berdampak terhadap pasar modal, pasar saham maupun obligasi Indonesia di minggu kedua maupun minggu ketiga bulan Oktober 2020. Seperti biasa, di minggu ini, di minggu kedua bulan Oktober, ada katalis positif yang cukup besar datang dari dalam negeri, yaitu disahkannya Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja atau Cipta Lapangan Kerja di tanggal 5 Oktober 2020. Nah, jadi Undang-Undang Cipta Kerja ini cukup memberikan sentimen positif baik bagi investor lokal maupun investor luar negeri, karena diharapkan dapat mempermudah perizinan usaha, mempermudah hubungan antara buruh dengan pemberi kerja gitu ya di tahun 2020 ini, sehingga kemungkinan akan berdampak undang-undang ini di tahun-tahun berikutnya untuk mempermudah bagi investor-investor asing. Ini undang-undang ini awalnya diharapkan mempermudah investasi asing langsung untuk masuk ke Indonesia sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kita tahu sekarang sangat tertekan akibat COVID-19. Nah, Omnibus Law ini diharapkan dapat merangsang agresivitas dari investor asing untuk merelokasi industri pabrik-pabriknya dari luar negeri ke Indonesia karena berbagai kemudahan dan insentif yang diberikan oleh Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja ini. Ada banyak sekali poin-poin di dalam Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja, tapi saya tidak akan bahas satu persatu ya, karena terlalu banyak. Tapi intinya adalah mempermudah dari sisi pengupahan, contohnya rumus untuk pengupahan itu untuk upah minimum itu lebih dipermudah. Biasanya kalau upah minimum itu kenaikannya setahun itu biasanya di-adjust dengan formula pertumbuhan ekonomi plus inflasi. Dengan adanya Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja ini, maka hanya pertumbuhan ekonomi provinsi saja, di level provinsi. Jadi mengurangi variabel inflasi di dalam penghitungan upah minimum. Nah, itu memberikan kemudahan atau insentif bagi pengusaha. Nah, yang kedua juga terkait dengan pesangon misalkan ya. Dengan pesangon itu bagi pekerja-pekerja yang sudah bekerja cukup lama, 9 tahun ke atas, itu biasanya kalau di Undang-Undang tahun 2003 itu dapat pesangon. Kalau misalkan mereka di PHK ketika usia kerjanya sudah 9 tahun ke atas, itu sekitar 32 kali gaji ya pesangon yang diberikan oleh pengusaha di Undang-Undang tahun 2003. Nah, untuk di Undang-Undang Omnibus Law ini Cipta Lapangan Kerja itu perusahaan hanya akan menanggung sekitar 19 kali gaji. Jadi cukup signifikan penurunannya ya bagi pengusaha untuk menurunkan biaya untuk berproduksi. Jadi Omnibus Law ini tujuan utamanya dibuat untuk memberikan insentif bagi pengusaha untuk kembali masuk ke Indonesia ya untuk membangun pabrik, diharapkan dapat mendorong sektor-sektor yang padat karya, salah satunya tadi ya dengan penurunan pesangon. Terus juga ada lagi terkait dengan outsourcing gitu ya. Jadi outsourcing yang biasanya itu sektor-sektor yang dibolehkan untuk perusahaan itu melakukan outsourcing bagi pegawai, itu sekarang sektor-sektornya jadi lebih banyak gitu ya. Jenis pekerjaannya jadi lebih banyak untuk pekerjaan-pekerjaan untuk outsourcing. Jadi itu juga memberikan insentif bagi pengusaha untuk berinvestasi di Indonesia. Jadi intinya Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja ini adalah memberikan insentif bagi pengusaha, lebih berat kepada pengusaha untuk mendorong agar pengusaha itu mau berinvestasi dengan cara tadi memberikan insentif terkait dengan hubungan antara buruh atau karyawan dengan pemberi kerja. Dari beberapa poin yang saya sampaikan itu diharapkan akan mendorong investasi asing langsung. Nah, itu katalis positif dari dalam negeri terkait dengan Omnibus Law yang sudah disahkan hari Senin ini. Ada juga katalis negatif datang dari luar negeri, yaitu terkait dengan kenaikan kasus COVID-19 di Eropa yang kasusnya terus mengalami kenaikan.
Nah itu juga menekan ya, kira-kira kemungkinan akan beresiko bagi pasar modal global kalau akhirnya terjadi lockdown kembali di Eropa. Nah itu kita tidak harapkan. Nah terus katalis yang kedua dari dalam negeri yaitu terkait dengan kenaikan kasus harian COVID-19 di Indonesia yang kasusnya masih cukup tinggi, 4.000 orang per hari rata-rata yang belum turun secara signifikan, itu juga akan menjadi katalis negatif. Jadi dia ada katalis positif datang dari Omnibus Law, ada juga katalis negatif dari perkembangan COVID-19. Dan juga ada juga katalis datang dari Amerika, di mana kalau kita lihat stimulus fiskal itu deadline-nya sekitar tanggal 10 Oktober, jadi di sekitar minggu ini maupun minggu depan itu harus diputuskan apakah akan ada tambahan stimulus fiskal sekitar 1,2 atau 2,2 triliun dolar Amerika. Jadi katalis Omnibus Law dari dalam negeri kelihatannya masih akan tertahan dengan adanya ketidakpastian seputar stimulus fiskal di Amerika. Nah itu yang diharapkan supaya bisa di-pass on oleh Kongres di Amerika. Kenapa? Karena kita tahu ekonomi Amerika unemployment rate-nya masih cukup tinggi, masih 13%, itu diharapkan akan turun terus, dan akan cepat turunnya kalau ada stimulus fiskal tambahan. Dan Trump yang kita tahu sekarang terkena COVID dan sudah kembali ke White House, artinya kondisinya tidak terlalu berat gitu ya, itu juga akan memberikan katalis positif untuk mendorong atau mempush agar undang-undang ini bisa di-pass on minggu ini atau minggu depan. Karena deadline-nya tinggal sebentar lagi, tanggal 10 Oktober. Karena kalau misalkan tidak ada keputusan tanggal 10 Oktober, maka akan ada reses sekitar 1 bulan di DPR-nya Amerika, sehingga kemungkinan besar sampai dengan November tanggal 3 pemilu di Amerika, stimulus fiskalnya tidak akan dilanjutkan. Nah itu yang memberi sentimen negatif di tengah sentimen positif dari dalam negeri terkait adanya Omnibus Cipta Lapangan Kerja yang tadi saya sudah sebutkan sisi positifnya. Walaupun hanya beberapa poin penting yang saya sampaikan. Nah, dari sisi pemilu di Amerika, perkembangannya hasil polling sementara itu Biden masih unggul ya dari berbagai polling. Ini saya ambil dari beberapa sumber. Itu Biden secara electoral college itu sudah 279, sedangkan Trump hanya pollingnya itu hanya mendapatkan 125 electoral college. Nah, kelihatannya kalau ini benar-benar terjadi sampai tanggal 3 November, kemungkinan besar akan terjadi pergantian presiden di Amerika. Yang saya ekspektasi akan terjadi pergantian presiden di mana Joe Biden akan menggantikan Donald Trump. Jadi Donald Trump kemungkinan hanya akan satu periode. Nah kalau kita lihat dari dalam negeri ya ada inflasi ya. Inflasi kita di bulan September 2020 itu turun ya. Sekitar pertumbuhannya mengalami perlambatan ya. Artinya inflasi kita mengalami perlambatan karena secara month-on-month-nya kembali deflasi 0,05%. Akibat penurunan sejumlah harga bahan makanan ya seperti ayam ras, telur ayam ras itu juga mengalami tekanan karena kita tahu restoran-restoran dan hotel itu dan juga tempat-tempat wisata kembali ditutup di Jakarta sehingga tekanan terhadap permintaan kembali berlanjut sehingga terjadi deflasi month-on-month di bulan September di Indonesia itu 0,05% seperti apa yang terjadi di bulan Agustus. Secara tahunan masih ada inflasi 1,42%, tapi itu sangat kecil karena jauh di bawah target BI sekitar 3,5%. Jadi kemungkinan tanggal 12 Oktober ini kemungkinan 12-13 Oktober saat RDG BI ada kemungkinan BI akan menurunkan tingkat suku bunga, apalagi ada katalis positif dari sisi Omnibus Cipta Lapangan Kerja ya. Jadi diharapkan itu akan mendorong BI untuk mungkin bisa kembali menurunkan tingkat suku bunga 25 basis di bulan Oktober ini sebelum adanya pemilu di Amerika bulan November. Nah, terus kalau kita lihat dari sisi bond market, kita lihat investor masih cenderung mix ya, melihat pergerakan rupiah maupun melihat pergerakan pasar obligasi, itu investor masih cenderung mix tapi sudah mulai mereda kekhawatiran mereka sebelumnya ya terkait dengan debat capres di Amerika maupun kekhawatiran Trump terkena COVID, kelihatannya sekarang mereka sudah mulai tidak begitu khawatir, apalagi Omnibus Cipta Lapangan Kerja itu di-pass on oleh DPR Indonesia, sehingga kelihatannya mereka mulai menaikkan durasi mereka dari sekitar 3 tahun ke 5 tahun. Ini juga menjadi salah satu alasan ya, artinya dolar itu kemungkinan tidak akan bergerak terlalu fluktuatif. Kelihatan dolar itu akan stabil di kisaran 14.700 sampai 14.900
untuk minggu kedua maupun minggu ketiga Oktober, sehingga memberikan ruang bagi indeks harga saham gabungan kita itu mengalami rebound. Karena di hari Senin itu indeks harga saham gabungan kita tuh sempat di angka 4.940, tapi di hari Selasa tanggal 6 Oktober ini indeks harga saham gabungan kita rebound ya, karena omnibus sudah di press on. Sekarang indeks kita itu mungkin akan sekitar di angka 5.000-an. Jadi indeks kita itu mungkin selama seminggu maupun 2 minggu ke depan indeks kita bisa bergerak di angka 5.000, 5.050 ya. Tapi belum secara signifikan untuk naik ya, atau rally secara kencang ya ke angka 5.500. Kenapa? Karena masih ada uncertainty di luar negeri terkait dengan apakah stimulus fiskal di Amerika ini akan di-press on atau enggak, dan bagaimana dengan perkembangan dari elections di Amerika atau pemilu di Amerika. Saya memperkirakan kemungkinan bisa jadi stimulus fiskal di Amerika itu bisa aja di-press on, dan itu akan mendorong indeks harga saham gabungan minggu depan mungkin, tapi itu ya kondisinya. Tapi uncertainty masih cukup tinggi, jadi saya lihat pergerakannya indeks harga saham gabungan kita untuk minggu kedua bulan Oktober ini masih akan hanya bergerak sideways di angka 5.000. Tapi dengan adanya omnibus ini, kita harapkan sektor-sektor yang padat karya seperti sektor cigarettes gitu ya, kemudian juga ada sektor manufacturing ya gitu ya, itu juga food and beverage itu juga akan memberikan seperti consumer ya katakanlah ya, itu juga akan memberikan efek positif terhadap kinerja emiten-emitennya ya, karena adanya omnibus ini. Dengan adanya juga peluang pemotongan suku bunga, perbankan juga menjadi emiten yang menarik untuk diperhatikan, karena ada kemungkinan BI juga akan memotong suku bunga karena terjadi deflasi berturut-turut 3 bulan di Indonesia, kemungkinan juga inflasi masih rendah, dan juga kemungkinan rupiahnya masih cukup kuat karena adanya sentimen positif dari omnibus law. Jadi saya rasa perbankan juga patut untuk dicermati di tengah kemungkinan indeks yang akan rebound jika menunggu nanti hasil dari stimulus fiskal di Amerika. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Salam.